Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 48 dengan tema syafaat di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. 48. Wa taqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadu minha 'adlu wa lahum yunsharun. Ya Bani Israil, hei Bani Israil, idkuru padha elinga sira kabeh nikmatia ing nikmat ingsun. Alati an'amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun Allah ngalaikum ing atase sira kabeh. Wa anilan satune ingsun Allah iku fadltukum ngutamaaken sapa ingsun ing sira kabeh ala alamina ngalake ing atase wong alam kabeh. Ayat 48. Wataku lan padha wedi sira kabeh yauman ing dalem dina la tajesi kang ora bisa males apa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awaan kang weneh syai'an ing apa-apa suwiji wala yuqbalu lan ora den trima minha saking nafsun apa syafaatun syafa'ah apa syafaatun syafa'ah wala yukhatulan ora den terpundut minha saking nafsun apa adlun tebusan walahum lan ora ono hum utawi kaum iku saruna den tulungi kabeh sapa kaum. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 47 dengan tema syafaat di akhirat dengan subtema Allah memberikan peringatan dan ancaman kepada mereka orang Bani Israel tentang azabnya, siksaannya di hari kiamat nanti. Keterangan di dalam ayat 47 Allah telah melebihkan Bani Israel, mengutamakan Bani Israel dari bangsa-bangsa lain yang pada masa itu telah mempunyai peradaban, telah mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi. Contohnya bangsa Mesir dan penduduk Tanah Suci Palestina itu contohnya. Dia sudah punya kebudayaan yang tinggi, peradaban kemanusiaan yang cukup tinggi. Allah kembali memanggil mereka kaum Bani Israel pada permulaan ayat ini dengan menyebut nama nenek moyang mereka. Siapa? Yaitu Israel. Israel ialah Nabi Yakub, gelar untuk Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub lah yang menjadi asal kebangsaan dan menjadi sumber kemuliaan mereka Bani Israel, anak turunnya. Ya, nikmat yang telah dilimpahkan kepada Bani Israel dapat dinikmati oleh mereka semuanya. Jadi gara-gara nenek moyangnya itu Nabi Yakub alaihissalam, itu loh bisa dinikmati anak cucunya, keturunannya.
Jadi Masya Allah Nabi Yakub itu kelebihan yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka Bani Israel dahulunya adalah karena apa? Nenek moyang mereka, anak cucu Nabi Yakub sangat berpegang teguh, kuat kepada sifat-sifat yang mulia dan menjauhi sifat-sifat dan perbuatan yang jelek. Saking wirainya itu loh. Karena apa? Setiap orang yang mulia dan diutamakan dari orang-orang lain tentu ingin menjaga kehormatan itu. Memang betul diusahakan seperti orang-orang dahulu menjaga kehormatannya, sehingga ia menjadi orang yang selalu menjauhi sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang hina. Masya Allah, orang dahulu itu. Bani Israel yang ada pada masa turunnya ayat ini itu telah jauh menyimpang dari sifat-sifat mulia yang dipegang teguh oleh nenek moyang mereka. Itu tidak lepas, banyak yang lepas, banyak yang menyimpang. Oleh karena itu Allah memperingatkan kepada kaum Bani Israel kepada nikmat dan keutamaan yang telah diberikan untuk menyadarkan mereka bahwa Allah yang telah memberikan kelebihan kepada kaum Bani Israel tentu berhak pula suatu ketika untuk memberikannya kepada orang lain. Jadi pemerataan tidak tunggu Bani Israel terus, tidak. Jadi juga kepada bangsa lain, contohnya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Bani Israel itu sepatutnya lebih memperhatikan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya gitu, yaitu Kanjeng Nabi yang diberi kelebihan sepantasnya lebih dahulu berbuat keutamaan daripada orang lain. Jadi orang Bani Israel itu daya pikirnya itu juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Tidak harus kelompoknya gitu terus saja itu loh. Apabila keutamaan yang diberikan kepada Bani Israel itu disebabkan karena banyak para nabi dipilih dari kalangan mereka. Memang kebanyakan para nabi diambil dari situ. Maka hal itu tidaklah menjamin bahwa setiap pribadi dari Bani Israel itu lebih utama dari orang yang berada di luar lingkungan Bani Israel. Nah ini harus diperhatikan. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa orang lain lebih mulia dari mereka kaum Bani Israel apabila mereka sendiri telah meninggalkan sunnah dan ajaran-ajaran nabi-nabi mereka. Pokoknya walaupun keturunannya Bani Israel, tapi meninggalkan ajaran-ajaran Taurat, ya hina juga. Nah itu. Bahkan orang lain yang mendengar malah mengamalkannya. Mereka yang mengajarkan tidak mengamalkannya. Kalau kita ini di YouTube belajar bersama-sama, mengamalkan bersama-sama, mencari ridha Allah. Sementara orang lain menjadikannya petunjuk itu dan menjadikan pedoman hidup yang diajarkan dari Bani Israel dari kitab Taurat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Apabila keutamaan mereka itu disebabkan kedekatan mereka kepada Allah, lah ini bahkan mereka kaum Bani Israel pernah menganggap dirinya sebagai Sa'bullah al-Muhtar karena mereka dulunya mengikuti syariatnya, masih teguh memegang teguh syariatnya. Maka hal itu hanya berlaku pada diri nabi-nabi bersama orang-orang yang menjalankan syariat-syariatnya tanpa menyimpang dari ajaran-ajaran kitab Taurat. Nah, dan tetap berjalan pada jalan yang benar. Pokoknya istiqomah, kenceng, lurus, teguh, yaitu melaksanakan ajaran kitab Taurat, kitab para nabi zaman dulu itu berhasil itu loh.
Sehingga kaum Bani Israel berhak menerima kelebihan dan keutamaan. Ya tetap cara wayang Wahyu Pandawa itu bisa tetap dipendhawa karena apa? Memegang teguh ajaran yang baik. Kalau sembrono sombong ya lepas wahyunya itu cara wayang. Tetapi mereka yang sudah meninggalkan, mereka itu kaum Bani Israel yang sudah meninggalkan ajaran-ajaran para nabi, tentu tidak dapat lagi dipandang sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi bukan termasuk Sa'bul Al-Mukhtar. Ayat 48. Allah memperingatkan kepada Bani Israel yang ada pada waktu turunnya ayat ini. Tujuannya apa? Orang Bani Israel kembali ke jalan yang benar, mengikuti agama Allah yang telah disempurnakan dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tujuan kan gitu. Sebab apa? Dengan jalan itulah mereka kaum Bani Israel dapat menjaga diri mereka dari azab hari kiamat yang tak akan dapat dibendung oleh siapapun juga. Tak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya orang-orang Bani Israel itu, kecuali ini orang-orang yang beriman dan bertakwa serta mengikuti syariat dan petunjuk Allah. Allah menjelaskan bahwa besok pada hari kiamat nanti tak seorang pun lah yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain di situ agar terbebas dari azab Allah. Itu tidak ada itu. Dan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Sibuk pertanggungjawaban masing-masing. Kita membayangkan situ. Ini kalian membayangkan kita sendiri. Jadi seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain kok memikul orang lain. Walaupun dia presiden, tidak mungkin. Dosa sendiri sudah banyak kok memikul orang lain. Hal ini merupakan ketegasan dari Allah atas ketidakbenaran anggapan orang-orang Bani Israel bahwa berdasarkan keutamaan yang ada pada mereka Bani Israel, mereka akan memperoleh syafaat. Enak. Padahal anggapan itu tidak benar. Karena apa? Orang-orang yang berimanlah yang akan mendapat syafaat dari Allah gitu loh. Apa sih syafaat? Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu atau para ulama, orang-orang tertentu lah untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat. Itu atas izin Allah. Mudah-mudahan kita besok di dunia sampai akhirat mendapatkan syafaat dari para nabi, para rasul, para ulama atas izin Allah. Surat Al-An'am ayat 164. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, jelas. Nah, kemudian dilanjutkan surat Abasa ayat 34 sampai 37. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, sibuk sekali. Walaupun peringatan ini ditujukan kepada Bani Israel, namun hakikatnya juga berlaku juga pada kita, umat Islam, seluruh dunia. Agar apa? Kita selama hidup di dunia berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kelak pada hari kiamat terhindar dari azab Allah. Caranya gimana? Ya caranya kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan melaksanakan syariat-syariat Allah, agama Islam. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.